Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembahasan kita kali ini saya akan membahas mengenai proses dan dokumentasi bisnis. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu proses bisnis. Jadi proses bisnis ini merupakan sekumpulan pekerjaan atau kreativitas yang terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk atau layanan. Kemudian manajemen proses bisnis. Jadi manajemen proses bisnis ini merupakan bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal, atau dengan kata lain sebagai proses optimasi proses. Nah, manajemen proses bisnis ini akan memungkinkan organisasi dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, serta mampu berubah dan mempengaruhi biaya dan pendapatan sebuah organisasi. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pendekatan manajemen hierarki versi lama yang berfokus secara fungsional. Kemudian rekayasa ulang proses bisnis atau kita singkat sebagai BPR atau Business Process Reengineering. Nah, Business Process Reengineering ini melibatkan desain ulang radikal terhadap proses bisnis inti untuk mencapai perbaikan dramatis dan produktivitas, waktu, siklus, dan kualitas. Dalam BPR ini, perusahaan mulai dari selembar kertas kosong dan memikirkan ulang proses yang ada untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Mereka biasanya mengambil sistem nilai baru yang lebih menekankan pada kebutuhan pelanggan. Perusahaan mengurangi lapisan organisasi dan menghapus kegiatan-kegiatan produktif di dua bidang utama. Pertama, mereka mendesain ulang organisasi fungsional ke dalam tim lintas. Dan kedua, mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan penyebaran data dan pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah dari rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama yaitu memfokuskan kembali nilai-nilai perusahaan kepada kebutuhan pelanggan. Kemudian mendesain ulang proses inti yang biasanya menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan perbaikan. Kemudian mereorganisir bisnis ke dalam tim lintas fungsional dengan tanggung jawab awal sampai akhir atas proses. Langkah yang keempat, memikirkan ulang masalah organisasi dan personil yang mendasar, dan yang terakhir yaitu meningkatkan proses bisnis di seluruh organisasi. Kemudian model proses kerja Deming. Jadi model proses kerja Deming ini dikenal sebagai PDCA atau ada 4 siklus, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Yaitu siklus peningkatan proses yang berkesinambungan atau secara terus-menerus seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya. Langsung saja kita bahas mengenai 4 siklus itu. Jadi siklus yang pertama adalah plan, yaitu merencanakan sasaran atau goal atau tujuan yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang kedua adalah D atau do, melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga C atau check, yaitu melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya. Dan yang terakhir adalah A atau Act, yaitu melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Kemudian dokumentasi proses. Nah, dokumentasi proses merupakan dokumen-dokumen yang merekam proses pengembangan, rencana-rencana, jadwal-jadwal, dokumen kualitas proses, standar organisasi, dan standar proses merupakan dokumentasi proses. Dokumentasi dibuat agar pengembangan suatu sistem atau software dapat dimanajemen dengan baik. Adapun beberapa kategori dari dokumentasi proses, yang pertama adalah perencanaan, perkiraan, dan penjadwalan. Nah, perencanaan, perkiraan, dan penjadwalan ini merupakan dokumen yang dibuat oleh manajer yang digunakan untuk memprediksi dan mengontrol proses software. Kemudian yang kedua yaitu laporan atau reports. Nah, laporan atau reports ini merupakan dokumen yang tercatat bagaimana sumber daya digunakan selama proses pengembangan. Kemudian standar. Standar ini merupakan dokumen-dokumen yang menentukan bagaimana seharusnya suatu proses diimplementasikan. Ada berbagai macam standar, mulai dari lingkup organisasi, nasional, bahkan internasional. Kemudian kategori yang keempat adalah lembar kerja atau working paper. Jadi
Lembar kerja ini merupakan dokumen komunikasi teknis utama dalam suatu produk. Mereka menekankan ide-ide dan pikiran-pikiran yang insinyur yang bekerja dalam proyek, yang merupakan dokumentasi produk versi sementara, yang menjelaskan strategi pengimplementasian dan penentuan masalah yang telah diidentifikasi. Seringkali dokumen ini mencatat alasan-alasan pemilihan suatu keputusan dalam desain. Kemudian yang terakhir adalah memo atau surat atau pesan elektronik. Nah, memo atau surat ini merupakan dokumen yang merekam rincian komunikasi kesehari-hari antara manajer dan development engineer. Yang bisa saya sampaikan, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi. Saya juga masih belajar dalam menyempurnakannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.